Bagaimana Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Kerja yuk kerja dengan semangat untuk hidup yang berkualitas demi keluarga, bangsa dan untuk negara. Kerja yuk kerja bersama-sama agar hidup bisa mandiri demi kepastian dan masa depan di hari tua. Jam Sostek memberi manfaat yang pasti, santunan perlindungan pelayanan terbaik. Acara ini didukung oleh Selamat malam pemirsa Metro TV, salam sejahtera, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session. Sebuah program yang akan memberikan berbagai macam informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek hanya untuk Anda. Dan malam hari ini kami akan mengangkat topik GCG atau Good Corporate Governance. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan berikut ini. Good Corporate Governance merupakan salah satu model pengelolaan yang mengedepankan kemajuan dan kesinambungan perusahaan secara terpadu dan menyeluruh. Dalam pengelolaan perusahaan yang terpadu dan berkelanjutan, perusahaan tidak bisa sendiri karena terdapat dua peran lain yang diperankan oleh pihak eksternal perusahaan yang harus ditaati dan dilayani agar kepuasan kedua pihak tersebut dapat memberikan jaminan bagi keberlangsungan perusahaan di masa mendatang. Jam Sostek menjadi referensi bagi perusahaan BUMN lain di bidang transparansi keuangan dan menjadi the most trust GCG, Good Corporate Governance, yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jam Sostek juga mendapatkan penghargaan perusahaan asuransi dengan sistem GCG yang baik. Itu menunjukkan bahwa Jam Sostek sudah mempersiapkan jembatan dan fondasi kuat bagi pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penerapan Good Corporate Governance di PT Jam Sostek telah menggunakan aplikasi procurement khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh para vendor penyedia barang dan jasa, para user di PT Jam Sostek, para divisi biro, dan oleh internal biro pengadaan sendiri. Maka dari itu, Jam Sostek lebih memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Good Corporate Governance adalah topik hangat yang menjadi pembicaraan di berbagai organisasi, baik untuk perusahaan bisnis maupun non-bisnis. Bahkan GCG ini telah menjadi ukuran keberhasilan suatu organisasi. Good Corporate Governance digunakan untuk perusahaan dalam rangka mengatur hubungan antar perusahaan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan, dan tentu saja untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Dan untuk membahas tema pada malam hari ini, kami langsung saja mengundang special host kita Bapak Elvin G. Masasya beserta Bapak Sofyan Jalil, mantan Menteri BUMN dan pengamat GCG Indonesia, serta Bapak Firman Baso selaku Direktur dari PT Indoraya Sinergi. Kita beri sambutan untuk mereka. Selamat malam Pak Elvin. Malam, Alin. Selamat malam Pak Firman dan juga selamat malam Pak Sofyan. Selamat datang di Jam Session. Malam hari ini kita membahas tema yaitu mengenai GCG atau Good Corporate Governance. Nah, Jam Sostek sendiri nih Pak Elvin ini sudah melakukan apa saja yang
menerapkan apa saja gitu pada para pekerjanya? Pasti Alin, Jam Sostek itu satu institusi yang sangat komit untuk mengimplementasikan GCG. Dan karena itu malam ini kita akan memperbincangkan hal tersebut dengan dua tamu istimewa saya, Pak Sopyan Jalil. Selamat malam Pak Sopyan. Malam. Terima kasih sudah hadir di Jam Session. Juga Bung Firman Baso, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Jam Session. Saya langsung ingin memulai saja. Silakan, Pak. Alin. Pak Sopyan, kita sering mendengar kalau perusahaan-perusahaan modern itu bisa bertumbuh, berkembang karena menerapkan tata kelola perusahaan yang bagus. Dan isu tentang tata kelola ini sudah lama ada di Indonesia. Tapi banyak juga kalangan yang sebenarnya belum paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik itu. Pak Sopyan? Ya, intinya perusahaan itu kan pemegang saham dengan manajemen beda. Kemudian perusahaan banyak stakeholder. Manajemen yang mengelola perusahaan bisa, ya, kalau tidak ada yang mengawasi, tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi penyelewengan, penyalahgunaan. Oleh sebab itu konsep good corporate governance ini bagaimana perusahaan itu dikelola sehingga memberikan manfaat yang paling besar, sebesar-besarnya kepada pemegang saham dan kepada semua stakeholder. Bagi Jam Sostek terutama ini masalah good corporate governance menjadi sangat inti. Karena Anda mengelola uang jutaan, ratusan juta pekerja Indonesia. Dan uangnya ratusan triliun, Pak. Apalagi uang ratusan triliun. Ya, banyak sekali orang yang mungkin iri melihat dan kalau tidak dikelola dengan good corporate governance, maka banyak pihak yang bisa atau ingin mencoba ya untuk mendapatkan manfaat yang secara tidak wajar. Oleh sebab itu, bagi Jam Sostek, kunci pengelolaan berdasarkan good corporate governance menjadi sangat penting. Jadi intinya adalah bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada stakeholder dengan tata kelola yang baik ya, Betul. Pak Sopyan. Tapi kan kita juga melihat, kalau kita baca di surat kabar, masih banyak perusahaan-perusahaan yang kurang baik tata kelolanya. Apa sebenarnya yang menyebabkan perusahaan belum begitu aware atau belum sungguh-sungguh untuk menerapkan GCG ini, Pak? Karena melakukan sesuatu yang bagus, yang ideal, yang itu biasanya sesuatu tidak semua orang komit untuk itu. Ya kan? Misalnya pada tingkat publik sekarang adanya KPK itu kan karena penyelenggaraan negara atau governance secara umum tidak dilaksanakan dengan baik, maka perlunya lembaga eksternal. Di perusahaan juga hal yang sama bisa terjadi dan terjadi ini di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Ya, jadi manajemen atau pengelola perusahaan punya kecenderungan menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki dengan mengelola perusahaan secara tidak prudent, tidak hati-hati, ya tidak transparan, tidak memikirkan yang terbaik untuk perusahaan atau menyalahgunakanlah kekuasaannya dengan cara satu atau lain hal. Saya sangat setuju itu, Pak Sopyan. Ada transparansi, ada responsibility, ada akuntabilitas, ada fairness ya, Pak. Betul, ya. Betul. Dan saya juga berpandangan bahwa harusnya GCG ini kan bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan katakanlah milik pemerintah, tapi juga untuk perusahaan-perusahaan private dan bahkan perusahaan-perusahaan yang dimanapun dia beroperasi harusnya menegakkan GCG. Pak Sopyan melihat apa permasalahan selain yang tadi komitmen yang rendah, apakah soal sosialisasi atau soal reward dan punishment kepada perusahaan-perusahaan itu yang belum baik? Saya pikir berbagai masalah yang menyebabkan, misalnya yang pertama komitmen ya. Komitmen inilah komitmen pada level semua level di perusahaan, terutama manajemen. Terus kemudian yang kedua tentu kalau ada komitmen seperti ini, ketidakpahaman tentu bisa dipelajari. Kemudian yang ketiga faktor eksternal, barangkali enforcement. Dari aparat penegak hukum ya, dari otoritas ya. Maka sekarang kita punya otoritas misalnya OJK yang makin independen dan menjadi independen, Bapepam yang tadinya bagian dari pemerintah masuk ke OJK untuk menciptakan lembaga penegakan hukum dan mengawasi perusahaan ini dapat dilakukan secara independen. Bank Indonesia menjadi independen untuk mengawasi bagaimana pengelolaan bank dilakukan secara good governance gitu ya. Intinya komitmen ya, Pak Sopyan. Ya. Saya ingin berbincang juga dengan Pak Firman Baso.
selaku Direktur Utama Indoraya yang kebetulan sebagai salah satu vendor ya di Jam Sostek. Saya ingin dapatkan pengalaman Bung Firman Basso ini ketika berhubungan dengan Jam Sostek, apakah memang rasanya sudah kita terapkan GCG itu atau mungkin belum diterapkan. Saya ingin berbincang lebih jauh soal itu, tapi saya kembalikan dulu pada Alin. Baik Pak Elvin, kita tahan dulu pembicaraannya sejenak. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini didukung oleh... Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Panin Sekuritas adalah anak perusahaan dari Bank Panin yang berdiri sejak 1989 dengan kegiatan usaha perantara dagang efek dan penjamin emisi efek. Panin Sekuritas melalui seluruh jajaran manajemen dan karyawan bertekad untuk tetap memberikan solusi cerdas dan profesional dalam melayani kebutuhan investasi para nasabah. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session. Malam hari ini kami mengangkat tema Good Corporate Governance atau GCG. Mari kita lanjutkan lagi ke perbincangan. Silakan Pak Elvin, tadi sedang bertanya pada Ya, Pak Firman. Alin, terima kasih. Pak Firman Basso sudah berapa lama berhubungan dengan Jam Sostek? Hampir 5 tahun. 5 tahun ya, cukup lama. Ketika berhubungan dengan Jam Sostek tentu punya pengalaman, khususnya di aspek GCG. Apakah selama ini Pak Firman melihat Jam Sostek sudah menerapkan GCG atau masih jauh dari GCG? Ya, dalam hal ini sebagai rekanan Jam Sostek tentunya kita melihat sudah ada sistem yang berjalan cukup baik dalam pola IPROK yang diterapkan oleh Jam Sostek. Tentunya jika pertanyaan soal GCG kaitannya dengan prinsip transparansi, kami rasa sudah cukup terbuka. Informasi yang penting itu buat kami pengusaha atau rekanan tentunya adalah keterbukaan. Oke. Di mana semua perusahaan sesuai dengan bidang usahanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti peluang ataupun keperluan barang dan jasa yang dimiliki oleh Jam Sostek. Transparansi itu sudah ada. Ada. Objektivitas sudah ada. Soal objektivitas juga kami rasakan ada karena penilaian dan penentuan siapa yang mengerjakan apa itu juga berjalan dengan baik. Apa harapannya terhadap Jam Sostek dalam penerapan GCG itu? Saya rasa sosialisasi kepada rekanan itu perlu lebih ditingkatkan. Mungkin sudah dilakukan, tapi intensitasnya yang perlu ditingkatkan untuk vendor gathering, kemudian ketika ada kebijakan baru disampaikan. Saya kira ini ide yang menarik ya. Terima kasih Pak Firman. Pak Sopyan, kami memang menerapkan IPROK. Jadi semua yang hendak berhubungan dengan Jam Sostek silakan mendaftar sebagai rekanan melalui IPROK. Tidak ada pertemuan-pertemuan, tidak ada negosiasi-negosiasi, semuanya based on dokumen. Itu sudah kami terapkan sejak beberapa tahun terakhir dan tentu terus akan kami lakukan. Pak Sopyan, sebagai ahli di GCG, apakah ini satu hal yang cukup atau sebenarnya ada yang harus lebih dari ini?
Yang pertama adalah menerapkan e-procurement. Itu akan menyebabkan sangat transparan. Kemudian kita akan mendapatkan harga yang terbaik. Ya. Tentu e-procurement itu bukan harga saja yang menjadi ukuran, tapi kualitas juga. Karena banyak juga orang menerapkan pada harga, sehingga kualitas dikorbankan. Di pemerintah kadang-kadang itu yang terjadi. Ya kan? Ya, kita baca di koran misalnya, alat misalnya Ronson, ada buatan Jerman, ada buatan Cina, gitu. Harga satu sama lain antara langit dan bumi. Oleh sebab itu, bagaimana mendesain e-procure itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, dengan e-procurement kan tidak perlu lagi banyak kita ketemu dengan orang, ya. Jadi semua harga sudah semua orang tahu kenapa Anda menang, kenapa saya kalah, gitu kan, dengan sistem yang baik. Itu saya pikir salah satu prinsip daripada good corporate governance, gitu ya. Kemudian tidak perlu ada kickback lagi kepada orang yang Anda mendapatkan pekerjaan bukan karena diberikan oleh Pak Elvin, misalnya, tapi karena Anda memberikan sesuatu yang merit, yang memberikan manfaat kepada Jamsostek. Nah, ini saya pikir sudah langkah yang bagus sekali. Nah, tetapi tentu ini harus terus kita sosialisasi. Kemudian servis Jamsostek kan bukan saja pada e-procurement untuk ini, tetapi bagaimana Anda merekrut misalnya agent, merekrut broker, ya. Sistem yang seperti itu menjadi sangat penting, artinya sama-sama memberikan nilai tambah. Ini menarik Pak Sofyan ya, tentang transparansi tadi, tentang sistem. Banyak kalangan juga mungkin belum memahami bahwa kami dalam katakanlah memilih mitra untuk investasi, menempatkan dana di bank, itu tidak didasarkan pada bank apa, tetapi seluruh bank harus di rating dulu, di grading dulu, kemudian nanti muncul grade A, grade B, grade C, grade D. Kami hanya bermitra dengan bank-bank yang masuk kelompok grade A, grade B, dan grade C. Itu pun tentu dalam jumlah yang terbatas. Sekuritas juga demikian, Pak Sofyan. Seluruh sekuritas itu kita harus rating, kita harus score. Kita hanya bermitra dengan sekuritas-sekuritas yang memenuhi kriteria. Dengan cara ini berarti akan ada akuntabilitas di dalamnya, akan ada responsibility, objektivitas, fairness, dan seterusnya. Saya senang Pak Sofyan, banyak vendor sudah merasakan kami menerapkan GCG. Tapi juga mungkin Pak Firman Baso bisa sharing kepada kami, kepada penonton, pengalaman berhubungan dengan Jamsostek dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain misalnya, plus minusnya di mana, bisa sebagai masukan, atau kalau sudah baik juga bisa menjadi spirit buat Jamsostek. Perusahaan kami menjadi rekanan tidak hanya di Jamsostek, di beberapa BUMN, sehingga kami bisa coba membandingkan, dan termasuk Pak Sofyan sampaikan tadi, kita juga menjadi vendor di sejumlah kementerian. Salah satu yang kami garis bawahi dari proses yang ada di Jamsostek adalah karyawannya ini dalam proses pengadaan ini relatif kita lihat lebih jujur, Pak. Fraudnya itu mungkin bisa kita hindari dengan budaya jujur yang dibangun oleh manajemen. Ini juga saya terima kasih nih, Bung Firman. Kami juga menerapkan sistem yang kami sebut dengan zero tolerance untuk fraud, Pak. Dengan seperti ini, kita harapkan budaya bekerja secara profesional itu akan muncul. Nah, dalam menerapkan zero fraud itu, mungkin Pak Sofyan punya pengalaman, punya experience, bagaimana penerapan yang baik terhadap zero tolerance terhadap fraud ini? Dalam praktek di Indonesia, dalam waktu yang panjang itu, kadang-kadang fraud atau penyimpangan itu orang toleran. Orang Indonesia ini terlalu kadang-kadang permisif, ya. Nah, kalau misalnya orang aduh kasihan gitu ya. Tapi dengan sikap dulu toleran itu harus diterapkan secara konsisten. Kalau ada yang salah dihukum, karena itu akan memberi efek deterrence, ya. Dan kemudian kalau perlu diumumkan supaya apalagi Jamsostek Anda mengelola uang pekerja. Jadi kalau ada orang yang melakukan abusive, kemudian dipanis, ya kan, kemudian dikasih tahu, ya, orang mengatakan oh benar, ya, sehingga kalau saya memberikan kontribusi kepada Jamsostek, saya yakin bahwa uang saya berada pada manajemen yang benar. Ya. Anda sebutkan tadi tentang mekanisme rekrutmen bank, rekrutmen perusahaan sekuritas, ya kan, pekerjaan procurement dengan e-procurement, itu semua akan memberikan kepercayaan kepada stakeholder, ya, bahwa
uang mereka itu dikelola dengan baik. Di samping itu juga akan memberikan pagar yang bagus sekali bagi jam sostek untuk intervensi orang-orang yang kadang-kadang punya kekuasaan dan macam-macam. Dengan sistem yang seperti itu, ya, Anda terpagar. Jadi sistem adalah sesuatu yang is emas ya Pak ya. It is emas, ya. Dan kemudian tata kelola juga sebenarnya akan memberikan nilai tambah yang luar biasa kepada perusahaan tadi. Betul. Pak Sopyan, menarik sekali. Kita akan lanjutkan lagi, tapi saya harus kembalikan dulu pada Alin. Iya, terima Silakan. kasih Pak Alvin. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Super Invest setelah 25 tahun berkiprah di pasar modal Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk memajukan pasar modal Indonesia dengan menyediakan pelayanan antara lain perdagangan saham, perdagangan obligasi, investment banking, reksadana, maupun online trading. Marilah bergabung dengan kami untuk mewujudkan cita-cita Anda. Masih bersama kami dalam program Jam Session dan kita lanjutkan lagi ke pembicaraan malam hari ini tentang GCG atau Good Corporate Governance. Nah, Pak Alvin, sebentar lagi nih Jam Sostek akan menjadi BPJS ya. Kira-kira ketetapan GCG ini masih akan terus dijalankan atau ada kebijakan baru? Pasti, Alin. Menjadi BPJS itu berubah status. Kalau sekarang badan hukumnya adalah PT Persero, nanti setelah menjadi BPJS, badan hukumnya badan hukum publik. Ya. Tetapi cara mengelola perusahaan tetap dengan pendekatan korporasi. Itu artinya GCG adalah sesuatu yang terus dan masih harus diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya kira ini saya akan sampaikan juga kepada publik, kepada masyarakat. Berubah badan hukum harusnya menjadi lebih baik dari yang sekarang. Lebih baik. Nah, mungkin Pak Sopyan Jalil ada yang mau dikonfirmasikan terkait ini. Ya, saya melihat kinerja Jam Sostek ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, saya di satu pihak saya merasa bangga bahwa Terima kasih, saya appoint Anda di sana dan kemudian Anda memperbaiki dan menciptakan improvement luar biasa di Jam Sostek ya. Kalau bisa apa yang sudah baik sekarang ini diteruskan, beda dengan BPJS Kesehatan ya, pada masa transisi terganti pergantian manajemen ya. Di BPJS Jam Sostek sekarang Anda ini akan bisa mengawal transisi ini sampai menjadi BPJS pada tahun 2000 berapa? Beroperasi Juli 2015, Pak. Juli 2015. Ya. Nah, oleh sebab itu saya pikir Pak Elvin dan teman-teman Jam Sostek, segala cara-cara pengelolaan korporasi yang baik ini harus diteruskan sehingga nanti waktu BPJS efektif ini tinggal berubah bajunya aja. Terima kasih Pak Sopyan. Tentu saya kira kami percaya bahwa menjadi BPJS tugasnya lebih besar, tugasnya lebih berat. Ya. Dan oleh karena itu juga kita merancang satu vision baru, Pak. Ya, ya. Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkelas dunia, Ya, ya. terpercaya, Ya, bersahabat, ya. dan unggul dalam operasional serta pelayanan. Ya. Ini menunjukkan bahwa vision kita memang vision menjadi sebuah perusahaan yang berkelas dunia. Saya kira tentu masukan-masukan dari Pak Sopyan Jalil akan menjadi input buat kami. Terima Ya. kasih Pak Sopyan. Ya. Bung Firman, ada yang mau dikonfirmasi Ya, kepada saya? tentunya sehubungan dengan transformasi itu kan Jam Sostek memosisikan vendor atau rekanan, dan apakah regulasi yang selama ini sudah baik
e-procurement, dan seterusnya itu akan tetap diterapkan atau justru mendekati sistem lain yang karena ini badan hukum publik akan lebih cenderung ke sistem yang ada di pemerintah atau kementerian? Tentu hal-hal yang sudah baik sekarang ini kita akan terapkan. Kita sebut sebagai best practice yang terbaik, kita akan absorb untuk diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan. Banyak yang mungkin bertanya, setelah menjadi badan hukum publik, apakah disebut sebagai government officer atau government body? Sesungguhnya yang berubah badan hukum publiknya. Tetapi dalam services, dalam sistem, dalam pengelolaan, kami tetap mengacu pada konsep-konsep korporasi. Konsep-konsep best practice perusahaan-perusahaan yang profesional. Dengan cara itu mudah-mudahan para mitra, para rekanan yang sudah berhubungan dengan Jamsostek akan tetap bersama-sama dengan Jamsostek menciptakan hidup lebih berkualitas. Itu tagline kami yang baru, Pak. Untuk hidup lebih berkualitas. Kalau boleh saya... Ya, Pak Sofyan, Bung Firman, terima kasih atas bincang-bincangnya. Saya kira tadi sangat bermanfaat, bukan cuma buat kami di Jamsostek, tapi juga buat pemirsa di rumah dan penonton di studio. Saya kira begitu perbincangan saya dengan para pakar GCG tadi. Silakan, Alin. Ya, terima kasih Pak Elvin. Dan sebelum kita menutup perjumpaan malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan kuis bagi pemirsa di rumah. Baiklah pemirsa, sekarang waktunya kuis dan pertanyaannya mudah saja. Apa singkatan dari GCG? Segera kirimkan jawaban Anda dengan memention ke akun Twitter kami @james_session. Dan untuk kedua orang pemenang yang beruntung, masing-masing akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp1.000.000. Tunggu saja pengumuman pemenangnya melalui akun Twitter kami @james_session. Pemirsa, GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkesinambungan. GCG tentu saja diperlukan untuk menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat sehingga mampu menjadi perusahaan kelas dunia. Jamsostek adalah perusahaan yang siap menjadi badan penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia. Baiklah, semoga perbincangan malam hari ini bermanfaat bagi Anda pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Elvin untuk perbincangan malam hari ini. Terima kasih Pak Firman Basu dan juga Bapak Sofyan Jalil untuk waktunya. Dan sebelum menutup perjumpaan malam hari ini, terimalah persembahan istimewa Iwan Abdi dengan judul lagunya Rasa di Dada. Salam Jam Session. Di batas sikapku telah berakhir makna rasa. Segala yang terpunya sudut pandangmu tak bertepi. Apakah selama mungkin lain di hatinya? Segala yang terpunya bukan itu tersungguhi. Semakin kian lama semakin jauh rasa. Walau ku tahu pula terhampa, semua tak bersangka indah rupa kian rasa sungguh hilang artinya segala. Kini terasa di dada, semakin engkau jauh, semakin terasa nyata. Kini terasa memilu, semakin engkau lalu, semakin terasa rindu.
oh yeah. Kini terasa di dada, semakin engkau jauh, semakin terasa nyata. Kini terasa memilu, semakin engkau lalu, semakin terasa rindu. Acara ini